Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi wahdah wa nasra 'abdah wa 'azza jundah wa ahzabal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa yahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini. Allah gerakkan hati kita, Allah ringankan langkah kita. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah curah kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan kita juga sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan selalu mengikuti, meneladani, mencontoh apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan nanti di yaumil jaza, di yaumil qiyamah, kita akan mendapatkan syafaat, yaitu syafaatul uzma, di mana nanti di yaumil qiyamah tidak ada pertolongan, tidak ada syafaat selain daripada syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gema takbir berkumandang, Allahu Akbar. Maha besar Allah, tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib kita taati, dan tidak ada Tuhan yang wajib kita ibadahi illallah, kecuali Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Gema takbir berkumandang sekaligus perginya bulan suci Ramadan. Dan saat ini bulan suci Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Banyak cerita, banyak hikmah, banyak kebaikan, banyak pahala, dan juga banyak amal yang sudah kita dapat. Karena sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kita beribadah di bulan suci Ramadan adalah untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah melaksanakan segala apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Takwa adalah meninggalkan segala apa-apa yang telah dilarang oleh Allah. Takwa adalah al-khawfu min rabbil jalil. Ketika orang yang bertakwa, dia takut kepada Allah, takut akan kegagahan Allah, takut akan murkanya Allah, takut akan azabnya Allah. Dalam situasi kondisi apapun dia selalu takut kepada Allah. Dan ketika dia takut kepada Allah, wal amalu bitanjil, lalu dia melaksanakan, dia beramal taat kepada Allah. Takut kepada Allah bukan tidak melaksanakan perintah Allah. Orang yang takut kepada Allah, dia taat kepada Allah. Inilah hasil dari melaksanakan ibadah Ramadan, membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa.
Sudah berapa kali kita melaksanakan ibadah Ramadan? Kalau sekarang ini umur kita 50 tahun, bisa jadi sudah 40 tahun kita berpuasa. Pertanyaannya, jadikah kita orang yang bertakwa, yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang takwa adalah orang yang tunduk kepada syariat, tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Begitulah kondisi orang yang bertakwa ketika dia menyelesaikan ibadah Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, jadi alangkah celakanya ketika manusia pada saat dia melaksanakan ibadah Ramadan, tapi ibadah Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak kata Rasulullah orang yang berpuasa akan tetapi puasanya hanya menahan lapar dan haus saja. Kam min sha'imin laisa lahu min siyami. Berapa banyak kata Rasulullah orang yang berpuasa tapi puasanya tidak berguna. Puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Puasanya tidak berpengaruh pada dirinya. Puasanya tidak berguna untuk dirinya. Puasanya tidak berguna untuk keluarganya. Puasanya tidak berguna untuk masyarakatnya. Puasanya tidak berguna untuk nusa dan bangsanya. Itu terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Berpuasa tapi korupsi. Berpuasa tapi berbuat zalim kepada rakyatnya. Melaksanakan ibadah puasa tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada kita berupa bencana dan musibah. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Wahai Muhammad, wahai Rasulku, wahai para pemimpin-pemimpin, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hukumlah di antara mereka sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah engkau ikuti keinginan hawa nafsumu. Janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang kafir. Janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang musyrik. Janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang munafik. Dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang fasik. Wahzarhum ayaftinuka am ba'di ma anzalallah. Hati-hatilah engkau kepada mereka. Berhati-hatilah engkau kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik yang nanti akan memalingkanmu dari apa yang telah diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran. Maka kata Allah, fa in tawallau, maka kalau kalian berpaling dari perintah Allah, berpaling dari apa yang telah diturunkan oleh Allah, berpaling dari Al-Quran, fa'lam, maka ketahuilah annama yuridullah, maka sesungguhnya bermaksud Allah ayyusibanahum, memberikan musibah Allah ba'di dzunubihim, diakibatkan dari dosa-dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa ilahil hamd. Musibah itu bukan hanya sekedar bencana alam. Musibah itu bukan hanya sekedar longsor. Musibah itu bukan hanya gempa bumi. Tapi musibah yang lebih besar adalah musibah ekonomi. Terjadi kesenjangan sosial. Ekonomi kapitalisme telah menjadi kesenjangan sosial antara yang miskin dan yang kaya. Kekayaan hanya beredar pada orang-orang kaya, sementara orang miskin semakin yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Begitu juga politik akan menjadi musibah ketika berpaling dari perintah Allah, jika tidak memakai hukum Allah, maka akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak mau mengurusi urusan rakyatnya. Kesehatan adalah urusan pemimpin, pendidikan adalah urusan pemimpin, maka seorang pemimpinlah yang harus mengurusi
rakyatnya. Bukan sebaliknya. Kita pendidikan harus bayar mahal, kesehatan kita harus bayar mahal, ditambah lagi dengan COVID-19 kita harus mengeluarkan uang untuk cek ini dan lain sebagainya. Belum lagi naiknya langkahnya minyak goreng, belum lagi naiknya harga BBM. Ketika BBM naik, maka akan naik pula harga-harga pokok yang lainnya. Belum lagi bencana pergaulan bebas yang mengakibatkan pusingnya orang tua. Tindak kriminal terjadi di mana-mana. Bahkan bukan hanya di kota, sekarang sudah merambah ke desa, bahkan juga ada di sekitar kita. Dan semua ini adalah bencana kemanusiaan, bencana sosial. Mengapa? Karena Allah sudah katakan bahwa ketika kita berpaling dari aturan dan hukum Allah, maka yang terjadi adalah bencana demi bencana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahu Akbar.